Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kita kembali bertemu dalam rangka update situasi Kamtibmas Senin tanggal 12 Juli 2021. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, terkait dengan penyebaran berita bohong di media sosial oleh saudari Dr. L yang terkait dengan penanganan COVID-19. Penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan polisi model A. Kemudian tanggal 11 Juni 2021 pukul 16.00 Unit 5 Tindak Pidana Siber Ditkrimsus Polda Metro Jaya telah mengamankan Saudara L terkait dengan dugaan tindak pidana menyebarkan berita bohong. Dr. L telah menyebarkan berita bohong dan atau menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dan atau menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular yang ia lakukan di beberapa platform media sosial. Jadi diantaranya postingannya adalah korban yang selama ini meninggal akibat COVID-19 adalah bukan karena COVID-19, melainkan diakibatkan oleh interaksi antar obat dan pemberian obat dalam 6 macam. Jadi bukan hanya satu platform media sosial, tapi ada 3 platform media sosial yang telah dilakukan. Adapun barang bukti yang diamankan adalah berupa tangkapan layar atau screenshot dari postingan di media sosial. Saat ini yang bersangkutan diamankan di Polda Metro Jaya untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian yang kedua terkait dengan penanganan teroris AS di Bangka Belitung. Kami sampaikan sebelumnya bahwa tanggal 5 Juli 2021 yang lalu Densus 88 telah menangkap tersangka teroris yang melarikan diri atas nama AS. Sekaligus menangkap 2 orang yang turut menyembunyikan keberadaan AS selama ini. Dan ketiganya selanjutnya dibawa ke Polda Babel, Bangka Belitung dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut. Yang akan kami sampaikan terkait dengan AS adalah hubungan AS dengan kelompok teroris Jakarta sebagai berikut. AS terhubung dengan S menggunakan akun hijau milik Umu Nisa yang diberikan kepada S untuk berkomunikasi dengan AS dengan nama akun Abu Lebay alias Shakira 01. AS dan S terhubung secara perbankan melalui salah satu bank swasta terkait pemesanan amunisi, senjata api revolver, dan senjata api laras panjang. AS dan S terhubung dengan menggunakan beberapa komunikasi media sosial. Dalam rangka pengiriman senjata api ke Jakarta, S menggunakan alamat dan identitas saudara DS.
AS telah mengirimkan senjata beserta amunisi sesuai dengan BB yang telah disita oleh Densus 88 untuk digunakan dalam rangkaian aksi teror. AS menjelaskan bahwa senjata dan amunisi yang dikirimkan ke tersangka S dan D di Jakarta rencananya akan dikirimkan ke DPO teroris Poso di Sulawesi Tengah. AS menjelaskan kepada tersangka yang ditangkap terkait pengiriman senjata, amunisi, dan peralatan ke Poso Sulawesi Tengah agar barang yang dikirim dari Bangka Belitung tiba dulu di Jakarta. Selanjutnya dari Jakarta dicek dulu untuk dikirim lagi sesuai tujuan, yang mana proses tersebut untuk memutus rantai sumber paket sebelumnya agar lebih rapi. Kemudian terkait dengan dua tersangka lainnya yang ikut mengamankan saudara AS pada saat kabur dengan inisial AP dan SU. Saat ini keduanya diamankan di Polda Babel oleh penyidik Densus 88. Keduanya masih berstatus ditangkap. Penyidik punya waktu 14 hari dan belum dilakukan penahanan. Terhadap AP dan SU, bila nanti tidak ditemukan cukup bukti adanya keterkaitan dengan aksi terorisme, maka akan diproses sebagai pidana umum. Kemudian yang ketiga, terkait dengan peristiwa kontak tembak aparat keamanan dengan DPO teroris Poso. Hari Minggu kemarin, tanggal 11 Juli 2021, pukul 03.00 waktu setempat, waktu Wita, bertempat di Pegunungan Batu 3, Dusun 6 Tokasa, Desa Tanah Lanto, Kecamatan Torwe, Kabupaten Parigi Motong, telah terjadi kontak tembak antara tim Kopsus Trisakti 3 dengan DPO kelompok MIT Mujahidin Indonesia Timur yang mengakibatkan 2 orang DPO teroris Poso meninggal dunia atas nama R dan AP. Peristiwa tersebut diawali dengan adanya informasi bahwa seorang warga telah kehilangan sejumlah barang miliknya berupa bahan makanan. Kemudian atas informasi tersebut, tim melakukan penyisiran dan menemukan jejak bekas makanan DPO teroris Poso. Selanjutnya, pasukan tim mengikuti jejak mereka pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 3 para DPO ditemukan dan terjadi kontak tembak serta dilakukan penyergapan yang mengakibatkan 2 DPO meninggal dunia. Saat ini 2 DPO yang meninggal dunia akan dievakuasi melalui udara menggunakan helikopter, dan saat ini tim Kopsus masih terus melakukan pengejaran terhadap sisa DPO teroris Poso yang lolos dari penyergapan. Kemudian yang keempat, terkait dengan perkembangan kasus M. Tanggal 7 Juni 2021 yang lalu, kasus M telah dilaksanakan pelimpahan tahap 1 kepada Jaksa Penuntut Umum, dan penyidik telah menerima pengembalian berkas perkara atas nama tersangka M untuk dilengkapi atau P19.
Tentunya setelah menerima petunjuk dari jaksa penuntut umum, maka tugas dari penyidik adalah melakukan pemenuhan terhadap P19 tersebut, khususnya alat bukti material, antara lain pemeriksaan saksi-saksi tambahan, yaitu pemeriksaan terhadap 1. Saudara HRS, 2. Saudara SL, 3. Saudara HU, serta beberapa saksi lainnya yang sudah ditahan di rutan teroris Cikeas. Tentunya setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atas petunjuk jaksa penuntut umum, maka penyidik akan mengembalikan berkas tersebut. Yang berikut adalah kelima terkait dengan kegiatan Satgas Gakum Operasi Amanusa 2 terkait dengan kegiatan PPKM darurat. Berdasarkan data laporan harian yang dihimpun oleh Satgas 6 Gakum Operasi Amanusa 2, bahwa sampai saat ini 26 Polda dari 34 Polda telah melakukan kegiatan dengan laporan secara keseluruhan dari tanggal 3 sampai dengan 10 Juli 2021, sejak diberlakukannya Operasi Amanusa 2 dan juga diberlakukannya PPKM darurat. Kegiatan yang dilakukan adalah tahap kegiatan penyelidikan 883 kegiatan, kemudian penyidikan tindak pidana 25 kegiatan, kemudian tindak pidana ringan atau TPRI 854 kegiatan, dan restoratif justice sebanyak 37 kegiatan. Demikian yang kami sampaikan pada siang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sehat selalu.